Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Pada kesempatan ini kembali saya ingin memberikan materi tentang hermeneutik 2. Pada beberapa waktu yang lalu saya sudah memberikan tentang hermeneutik pertama. Dan materi ini saya berikan bagi saudara-saudara yang punya kerinduan melayani firman Allah dalam mimbar-mimbar gereja atau komsel dan lain sebagainya. Jadi materi ini memang untuk kelengkapan. Nah, dalam pertemuan pada waktu yang lampau saya sudah memberikan tentang pentingnya hermeneutik. Ya, hermeneutik terbagi dua. Pada saat itu saya berikan tentang cakupan luas dan cakupan sempit. Cakupan luas kita tahu bahwa semua orang menggunakan hermeneutik dalam kehidupan seharinya, walaupun mereka tidak menyadarinya. Tapi cakupan sempit saya juga melihat dari perspektif Alkitab. Nah, saudara, pada kesempatan ini saya ingin bagikan hermeneutik bagian yang kedua ini tentang tujuan pelajaran hermeneutik. Hermeneutik memiliki tujuan, ya. Ada tujuan pembelajaran hermeneutik. Pertama, ada dua bagian yang ingin saya berikan, tujuan umumnya dan tujuan khususnya. Jadi hermeneutik punya tujuan. Nah, saudara, saya ingin bagi terlebih dahulu firman Allah. Saudara bisa pelajari ini dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat 3, dia bilang gini, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dan itu hari pertama. Dan Allah selanjutnya menyatakan dalam ayat 14, jadilah benda-benda penerang dan cakrawala dan lain sebagainya. Itu hari keempat. Saudara, bagaimana menjelaskan kedua bagian ini? Benda terang dijadikan hari pertama, benda penerang dijadikan hari keempat. Kalau begitu, apakah benda penerang itu adalah sumber terang, atau sumber terang sudah dijadikan dulu oleh Allah, baru benda penerang? Mana yang lebih dulu? Nah, saudara, ini pelajaran yang perlu kita pelajari. Ada yang berkata Yesus adalah terang dunia, Yohanes 8:12. Dia menjelaskan itu. Saudara, ini seseorang yang menyatakan demikian, saya katakan bukan salah, tetapi perlu belajar banyak dalam perenungan ini, karena berbeda antara Kejadian 1 dengan Yohanes pasal 8 ayat 12. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa Allah menjadikan terang lebih dahulu, baru benda penerang. Ini jarang diungkapkan oleh banyak orang, hamba-hamba Tuhan, dan tidak bisa menjelaskan dengan baik. Saya kira seperti itu. Nah, apa yang bisa membuat kita mengerti tentang Kejadian 1 ayat 3 dengan Kejadian 1 ayat 14 ini? Ini kita perlu tahu, apakah benda penerang adalah sumber terang, atau sumber terang sudah dijadikan oleh Allah. Nah, ini yang bisa membuat kita mengerti. Tentu pelajaran hermeneutik membantu Anda untuk mengerti prinsip ini. Nah, saudara, sekali lagi saya ingin bagikan tentang tujuan pembelajaran hermeneutik. Ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Tujuan umum pertama, kita melihat tujuan umum pun terbagi. Hermeneutik sangat menghargai niat suci bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang ingin menyelidiki firman Allah. Hermeneutik sangat menghargai niat suci dari saudara-saudara ingin menyelidiki firman Allah. Ada satu program yang bilang begini, program baca Alkitab. Bahkan di gereja juga seringkali kita lihat dalam warta-warta jemaat ada program baca Alkitab. Sekali lagi saya ingin sampaikan, itu niat suci, itu niat baik. Tetapi kalau saudara membaca Alkitab tanpa dilengkapi senjata, maka Anda akan kebablasan untuk menerjemahkannya. Kenapa saya katakan kebablasan dalam menerjemahkan? Saya dan saudara sudah dilengkapi oleh frame edukasi yang kita miliki sebelumnya. Saya dan saudara sudah memiliki pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dan kalau edukasi
Dan pengalaman ini mempengaruhi kita di dalam melihat kebenaran firman Allah, mempengaruhi kita dalam melihat firman Allah, maka setidaknya ada bahayanya di sana. Anda punya niat suci, tapi bahayanya di sana adalah bisa jadi bukan ide Alkitab yang Anda ungkapkan, tetapi frame edukasi dan frame experience yang Anda ungkapkan. Itu bahayanya. Jadi itu sebabnya saya ingin bagikan bahwa hermeneutik punya tujuan umum. Pertama, menghargai niat suci. Dan karena dihargai niat suci daripada pembaca atau para seseorang yang ingin menjelaskan, maka hermeneutik ingin melengkapi, yang kedua, melengkapi para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan untuk memiliki sebuah prinsip, sebuah metode atau sistematika bagaimana menjelaskan Alkitab. Sekali lagi, hermeneutik bukan Tuhan dan hermeneutik bukan Roh Kudus, tapi hermeneutik adalah sebuah ilmu. Tetapi tetap kita harus ada di dalam kontrolnya Allah. Ya, sama seperti firman Allah, tetap ada dalam kontrolnya Allah. Itu sebabnya seseorang yang menyelidiki firman Allah, yang menyelidiki Alkitab, sebaiknya dia duduk di kaki Tuhan dan berdoa dan minta kepada Tuhan dan Roh Kudus untuk membimbingnya. Hermeneutik tidak sedang menghambat Roh Kudus bekerja dalam diri Anda, tidak sedang. Ya, jangan Anda berpikir bahwa hermeneutik pengganti Roh Kudus, tidak. Tetapi hermeneutik membantu Anda di dalam melengkapi Anda tentang metode dan prinsip-prinsip bagaimana menjelaskan Alkitab. Ada yang berkata hermeneutik menghambat peran Roh Kudus. Saya katakan tidak sama sekali. Ya, tapi juga itu menjadi sangat radikal ketika hermeneutik bertanya kepada orang yang seperti itu. Pertanyaan hermeneutik adalah begini: apakah ketika Anda menyelidiki firman Allah, Anda meninggalkan akal sehat Anda? Itu pertanyaan hermeneutik. Apakah Anda ketika menyelidiki firman Allah, Anda meninggalkan akal sehat Anda? Saya pikir Anda tidak akan meninggalkan akal sehat, karena akal sehat itu pemberian Tuhan. Tetapi akal sehat pun tetap harus ada dikontrol oleh Roh Kudus. Ya, waktu Yesus mau meninggalkan para murid dan pergi, meninggalkan untuk selama-lamanya, Roh Kudus Yesus melengkapi mereka dengan Roh Kudus. Sehingga Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa penolong. Penolong itu Parakletos. Kalau kita pecah kata Parakletos, para dan kletos, kletos ini adalah orang yang dipanggil, para itu di sebelah. Jadi Roh Kudus itu akan berada di sebelah, akan menjadi pendamping, akan kalau saya lihat dari bahasa Yunaninya, akan menjadi lawyersnya, akan menjadi pengacara atau pembimbing seseorang di dalam seseorang itu menjelaskan firman Allah. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi hermeneutik tidak sedang menghambat. Justru hermeneutik mengharapkan kepada saudara untuk saudara memiliki sistematika dan baik. Ada orang yang memiliki homiletika dengan baik tapi gagal dalam hermeneutik. Ini pun menjadi masalah besar. Kalau dia hebat dalam homiletika, dia gagal dalam hermeneutik, maka ini menjadi masalah yang besar. Apa masalahnya? Masalahnya adalah dia akan mencoba menjelaskan kitab suci berdasarkan perbandingan-perbandingan ayat dan lain sebagainya. Pada umumnya concordance menjadi buku yang sangat penting dalam dirinya. Dan juga dia akan meninggalkan kultur, budaya, atau lain sebagainya. Nah, itu yang terjadi masalah. Saya ingin sampaikan bahwa hermeneutik itu adalah sebuah ilmu yang membantu saudara untuk prinsip-prinsip, metode-metode dalam Anda menyelidiki firman Allah. Jadi secara umum hermeneutik menghargai niat suci Anda. Saudara yang mendengar dan menonton video ini,
Sekali lagi, hermeneutik sangat menghormati dan menghargai niat suci dari Anda menjeliki firman Allah. Karena niat suci Anda, maka hermeneutik menghadirkan sebuah sistematika, metode, dan prinsip bagaimana Anda menafsirkan. Jadi sebenarnya hermeneutik membantu Anda untuk Anda menjelaskan. Dan hermeneutik melengkapi Anda dengan metode dan prinsip-prinsip. Karena jangan sampai Anda hebat dalam homiletik, ilmu berkhotbah, tapi Anda gagal dalam hermeneutik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu belajar dari ini, dari tujuan umumnya dan tujuan khususnya. Saya ingin bagikan. Artinya tujuan khususnya pertama hermeneutik itu rindu dalam tujuan khususnya. Jadi materi ini sangat memiliki kerinduan yang sangat besar. Kerinduannya apa? Menjaga kesucian. Menjaga kesucian kitab suci. Jadi kalau yang pertama menghormati niat suci para penyelidik firman Allah dan melengkapi niat suci para penyelidik firman Allah. Tetapi niat khusus daripada hermeneutik itu adalah menjaga kesucian. Saudara, kita akui bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, saya ingin sampaikan bahwa segala tulisan itu diilhamkan oleh Roh Allah. Itu diterjemahkan pasagrafe theos pneustos. Jadi hermeneutik menjaga kesucian. Saudara, kita belajar dalam kitab Kejadian. Saya ingin sampaikan kitab Kejadian supaya Anda tahu bahwa ada yang hilang di sana dalam kitab Kejadian. Yesus bilang satu titik, satu iota itu sangat punya arti. Orang Ibrani itu punya huruf vokal. Saya ingin sampaikan Ibrani sedikit. Itu ada huruf H, he. Itu kalau di tengahnya ada titik, maka huruf H itu pada kata terakhir, dia kalau berada di kata terakhir, terus di tanda titik, itu yang disebut dengan dages. Ada dua, dages forte dan dages lene. Maka ada tanda titik, maka H itu akan berbunyi H. Huruf H kalau di dalam satu kata akan berbunyi huruf H. Tapi kalau tidak ada titik, maka huruf Ibrani itu, H itu tidak berbunyi. Jadi titik itulah yang menentukan berbunyi atau tidak berbunyi. Itu ada nama dalam Ibrani itu dages forte dan juga ada dages lene. Nah, huruf B dia akan jadi berbunyi B apabila ada dages, ada titik di tengah. Kalau dia tidak ada titik di tengah, maka dia jadi huruf P seperti ini. Dia tidak bisa dibilang nabi, menjadi nafi. Tapi kalau ada titik, maka disebut nabi. Jadi huruf-huruf Ibrani itu ada tanda-tanda khusus. Selain itu ada tanda sewa bersuara, tanda sewa bisu. Kalau saudara belajar bahasa Ibrani, Anda akan melihat, kaget Anda. Tanda sewa itu dia akan bersuara jika, dia akan bisu jika ada pernyataan-pernyataan itu. Dan juga dalam terjemahan Yunani. Yunani itu ada grammarnya, ada present indikatif aktif, artinya pekerjaan yang sedang dilakukan, ada future indikatif aktif, pekerjaan yang akan datang dilakukan, dan juga ada aorist. Aorist itu terbagi 1 sampai 4. Artinya begini Bapak Ibu, kalau Yesus katakan satu titik, satu iota memiliki arti yang sangat dalam, Anda tarik saja satu titik dages itu, maka bersuara berbeda. Dan waktu bersuara berbeda, hasilnya dan juga artinya pun berbeda. Anda tarik kata tanda sewa, hasilnya bisa berubah dan artinya akan berubah. Anda tarik kata sirkumflex, sebuah tanda bahasa di dalam terjemahan Yunani, hasilnya akan berbeda. Waktu Yesus menghantam orang-orang yang di Yohanes pasal 2 itu,
para pedagang-pedagang, dan itu semua dengan tanda-tanda yang sangat keras. Tetapi ketika Yesus mencoba datang kepada pedagang burung merpati, itu ada dialek yang berbeda. Menurut menurut tanda baca, maka Yesus tidak menggunakan kata yang sangat keras, tapi sangat lembut. Kenapa? Karena pedagang merpati itu orang yang susah. Mereka hanya orang yang terhisap dengan konspirasi para imam dan ahli Taurat untuk menjual dagangan di rumah Tuhan. Tapi tetap Yesus bilang nggak boleh ada dagang di sini. Nah, kita melihat bahwa menjaga kesucian Alkitab itu sangat penting. Nah, Paulus bilang pasagrafe theos pneustos, itu segala tulisan diilhamkan oleh Allah. Jadi tujuan khusus hermeneutik menjaga kesucian. Saya ingin bagikan bagi saudara supaya Anda tahu persoalan yang paling besar di dalam kitab Kejadian pasal 2 sampai jatuhnya manusia dalam dosa. Allah bicara kepada Adam begini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia dalam Kejadian 2 ayat 16. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua pohon. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu pernyataan Allah. Tetapi ketika Hawa berdialog dengan ular, lihat pernyataan daripada Hawa. Pernyataan perempuan itu bilang begini, Hawa bilang begini. Tetapi lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan. Itu benar. Jangan kamu makan. Ataupun raba buah itu. Pertanyaan saya, Allah tidak pernah berkata raba. Tetapi kita melihat di sini Hawa ada menyatakan raba, nanti kamu mati. Allah bilang kamu jangan makan. Tapi Hawa bilang raba aja enggak. Kalau raba boleh mati, raba juga akan mati. Pertanyaan saya, kata raba buah itu dari mana sumbernya? Pada saat itu kalau kita melihat Hawa belum hadir. Hawa hadir diciptakan oleh Allah dalam ayat Kejadian 2 ayat 23. Tapi kata raba itu produk siapa? Apakah itu Hawa sendiri dia dapat? Hawa tidak dapat firman dari Allah. Yang dapat firman dari Allah adalah Adam. Jadi produk raba ini dari siapa? Saudara, ada berbagai macam asumsi untuk menjelaskan kata raba ini. Karena saking kehati-hatian daripada Adam, beberapa penafsir menyampaikan, saking kehati-hatian daripada Adam, dan dia mengetahui siapa Hawa sebenarnya, dan dia menyadari potensi Hawa, keberadaan Hawa, maka Adam yang menyatakan raba. Sebenarnya Adam menyatakan itu punya tujuan baik, supaya Hawa tidak boleh raba. Tetapi itu bukankah namanya Adam sudah menambah? Kadang-kadang saudara, hermeneutik itu membantu kita untuk menjaga kesucian. Kadang-kadang kita punya niat baik. Niat baik, yang sangat baik. Dan kita melihat Alkitab perlu dilengkapi oleh niat baik kita. Pertanyaannya, niat baikmu sudah menambah? Atau niat baikmu dalam rangka melengkapi kitab suci? Saudara, niat baik boleh. Tetapi kalau niat baik sudah menambah, niat baik sudah merasa lebih baik daripada kitab suci, bukankah itu namanya sudah tidak menjaga kesucian? Kesucian kitab suci ya seperti itu. Nah, itu perlu dijaga. Nah, karena perlu dijaga, kita perlu hormati Alkitab ini, firman Allah ini sebagai
otoritas tertinggi. Kalaupun Anda merasa lebih baik dalam cara berpikir daripada Alkitab, bukan serta-merta pikiranmu berarti lebih baik daripada kitab suci. Tidak, saudara. Tidak. Kita dilengkapi oleh Allah akal, tetapi akal kita bukan berarti lebih baik daripada kitab suci. Persoalan sederhana. Semua yang ada ini akan lenyap, tapi Alkitab bilang firman Allah akan kekal. Dibuktikan sampai saat ini. Semua orang hebat meninggal, tapi kitab suci selama-lamanya. Jadi hermeneutik itu menjaga kesucian dalam konteks ini adalah jangan sampai karena akal kita lebih merasa kita lebih baik, kita tambahkan itu. Atau kita kurangi. Ada kan orang yang berkata, ya saya nggak perlu ungkap beberapa persoalan. Hanya karena kata ini aja. Saya bilang nggak bisa begitu. Kalau saya berhadapan dengan dia, saya bilang nggak bisa begitu, bro. Saya bilang Anda selama ini banyak menikmati berkat Tuhan dari pemberitaan firman Allah. Tetapi ketika ada satu kata yang mengganjal hati Anda, oh ya karena kata ini. Terus Anda bilang, oh kata itu. Saya bilang nggak bisa begitu. Ini kitab suci. Atau Anda karena Anda merasa ada beberapa kasus yang menjadi masalah gereja sampai saat ini, terus Anda merasa itu begini-begini, Anda mengidentifikasi seperti. Saya bilang nggak bisa begitu. Anda tidak boleh mengeneralisir karena kasus-kasus tertentu, maka Anda menganggap ini tidak perlu. Anda menghilangkan. Saya ingin sampaikan saudara, keadaan seperti ini bukan berarti Anda mencoba mentolerir, merasa kitab suci tidak perlu. Itu salah. Menjaga kesucian itu penting. Kesucian. Karena Alkitab bilang pasagrafe theos pnatos. Yesus bilang begini, 1 titik 1 iota itu memiliki arti. Jadi kalau titik itu diangkat, dages itu diangkat, tanda sewa itu diangkat, tanda sirkumplek itu diangkat, maka akan menghasilkan beda. Saudara, antara kata Yahweh dengan Yehova aja, itu hanya ditentukan huruf vokal. Kalau tidak ada huruf vokal, orang Ibrani akan terus lihat Yahweh. Tetapi karena ada huruf vokal, orang Ibrani akan bisa melihat Yehova. Sama bahasanya, sama tulisannya. Tetapi ditentukan oleh huruf vokal. Apakah itu Yehova atau Yahweh? Nah, saudara, kita lihat dari sini berarti yang pertama hermeneutik membantu Anda untuk menjaga kesucian. Jadi, bagaimana cara menjaga kesucian? Yaitu cara menjaga kesucian, bagaimana Anda mengobservasi kitab suci ini. Kita harus hormati kitab suci. Artinya, kalaupun pikiran Anda jauh lebih baik dan Anda merasa lebih baik daripada kitab suci, dan ketika Anda membaca kitab suci dan Anda melihat sepertinya kurang menurut perspektif akal Anda, menurut perspektif kepintaran Anda, saya ingin sampaikan, Anda punya akal itu harus ditundukkan dengan kitab suci. Karena ini adalah pengilhaman. Karena ini adalah Roh Kudus yang berkarya untuk memberikan tulisan kepada penulis. Dan kita akui bahwa ini adalah otoritas tertinggi. Jadi bagaimana Anda mengobservasi ketertundukan Anda terhadap kitab suci? Hormati dengan baik. Saya melihat begini, saudara. Pada abad keempat, seorang bernama Philo, dia bilang begini, bahwa kitab suci itu hanya sebagai itu permukaan, masih perlu yang lebih dalam. Sehingga ada sebuah masalah di sana yang terjadi, yaitu tentang bicara kirbat. Kirbat itu adalah tempat minum, tampungan air. Maka di Yesus pernah bilang kalau kirbat yang lama, itu kalau ditaruh anggur yang baru, maka itu akan rusak. Secara literal itu benar. Tapi dibilang kalau kirbat baru harus ditaruh anggur yang baru. Nah, ketika kita baca, mengobservasi kitab suci ini, dalam perenungan ini, Anda harus selidiki benar. Secara keseluruhan.
Maka ada seorang yang bernama Philo itu pada abad keempat mengatakan bahwa bagian firman Allah ini adalah permukaan, masih ada yang lebih dalam lagi. Nah, yang lebih dalam inilah yang menjadi membantu seseorang bisa tidak menghargai kitab suci. Akibatnya kitab suci penuh dengan simbol-simbol yang dia buat sendiri. Bahkan kitab suci dipenuhi dengan simbol-simbol yang dibuat oleh penafsir. Sehingga kelihatannya jauh lebih berhikmat daripada kitab suci. Sebenarnya tidak. Sebenarnya Anda sedang menodai kitab suci. Ya. Nah, kitab suci harus dihormati dan juga bukan dijelaskan selalu secara literal, tidak. Ada bagian-bagian tertentu harus dapat dijelaskan berdasarkan kultur dan budaya. Nah, kita melihat di sini bahwa seseorang yang harus kita lihat ini bahwa kita menjaga kesucian bagaimana mengobservasinya. Anda mengobservasinya sekali lagi saya mengajak Anda untuk harus berdoa. Dan bagaimana Anda melihat firman Allah? Apakah firman Allah sebagai alat yang Anda sebagai bagian untuk Anda lihat sebagai sebuah benda yang Anda ingin teliti? Ketika Anda berpikir seperti itu, kitab suci Anda lihat sebagai sebuah benda yang Anda akan kuliti. Apakah itu sudah dikategorikan Anda menjaga kesucian kitab suci? Bagaimana Anda melihat kitab suci pun itu menentukan suci dan tidaknya kitab suci di hadapanmu. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukan berarti juga saya mengajar kitab suci harus diletakkan, dikultuskan di satu tempat tanpa pernah dibaca. Itu pun tidak menghormati dan tidak menghargai kitab suci. Jadi saudara yang benar adalah menghargai kitab suci. Bagaimana kita mengobservasinya kitab suci itu harus dalam konteks kekudusan. Dan bagaimana kita melihat firman Allah harus dalam konteks kekudusan. Dengan kata lain harus ada rasa hormat terhadap firman Allah. Kalau tidak sesuai dengan pikiran Anda lah yang tunduk dengan kitab suci. Jadi cara menjaga kesucian tidak mengurangi dan tidak melebihkan. Jadi secara khusus saya ingin sampaikan, kalau secara umum saya sudah ingin sampaikan, secara khusus menjaga kesucian yang secara umum, secara khusus adalah mencegah ide penafsir, mencegah persepsi penafsir, mencegah asumsi daripada penafsir, menodai kitab suci. Itu hermeneutik. Secara khusus menjaga kesucian, dan yang kedua mencegah asumsi, mencegah ide, mencegah persepsi yang non alkitabiah sehingga bisa menodai kitab suci. Saudara, itulah tujuan daripada hermeneutik yang ingin saya sampaikan, bahwa ada pertujuan khusus, ada tujuan umum. Biarlah kebenaran ini, pengajaran hermeneutik ya dua ini membantu Anda mengerti. Sekali lagi, kalau ada yang tidak berkenan, tolong dimaafkan. Kalau ada yang dilengkapi, tolong berikan komentar Anda untuk membantu saya lebih dalam tentang hermeneutik. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.